Perjalanan ke Gunung Kerinci berangkat dari kota Medan. Oke guys, di video kali ini aku akan menceritakan kepada kalian mengenai perjalanan aku ke Gunung Kerinci berangkat dari kota Medan. Adapun pada perjalanan kali ini aku mendaki Gunung Kerinci itu melalui via Kersituo, yaitu sebuah desa di Kecamatan Kayu Aro di Kabupaten Jambi. Jika kalian ingin mengetahui lebih lengkap mengenai perjalananku mendaki Gunung Kerinci dan estimasi biaya yang dibutuhkan untuk mendaki, silahkan simak video ini. Perjalanan dimulai dari kota Medan. Aku berangkat menuju Terminal Amplas, menaiki sepeda motor diantar oleh temanku. Terminal ini berlokasi di Jalan Panglima Denai, Kelurahan Timbang Deli, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan. Untuk lokasi lengkapnya bisa kalian cari di Google Maps. Nah, ini pada perjalanan ini aku menaiki bus Pangeran. Aku membeli tiketnya itu langsung dari loket ya. Kalian juga bisa membeli tiket melalui aplikasi tiket bus ya, atau aplikasi yang lainnya. Ini di tiket bus harganya itu sama 300.000 ya, walaupun ada tulisan lebih murah di loket, sebenarnya sama aja sih, di loket juga 300.000. Untuk nomor loketnya kalian bisa menghubungi nomor berikut. Ketika perjalanan setelah sampai kota Bukit Tinggi, untuk orang-orang yang akan berangkat ke kota Padang akan diberangkatkan menggunakan shuttle bus. Oh iya, maaf sebelumnya aku lupa ngevideoin ketika telah sampai di kota Padang. Tapi intinya aku tidak langsung berangkat ke Kersituo, tapi bermain-main dulu di kota Padang bersama teman-temanku. Keesokan harinya pada pagi hari barulah aku berangkat menuju Kersituo menggunakan bus travel. Adapun biaya yang digunakan untuk bus travel sebesar Rp150.000. Untuk nomor travelnya kalian bisa menghubungi nomor ini. Adapun nomor tersebut aku dapatkan dari pihak Basecamp Kerinci Wisata, di mana pihak Basecamp tersebut yang mengarahkan supir travelnya untuk turun di basecampnya. Jika kalian menggunakan basecamp lain, lebih baik kalian minta nomor travel dari pihak basecamp tersebut, sehingga kalian bisa langsung turun di lokasi basecamp yang kalian inginkan. Jadi kita ada di desa tertentu, baru turun dari Eko. Akan dijemput sama ya basecamp. Dikarenakan ada miskomunikasi antara pihak basecamp dengan travel bus, di mana supir tidak aktif WA-nya sehingga ya tidak bisa dihubungi. Jadinya aku diturunkan di Tugu Macan. Oh iya, aku juga lupa memvideokan ketika sampai di basecamp. Ini udah keesokan harinya, dimana aku sarapan dulu sebelum pergi ke pos registrasi. Oh ya, aku berjumpa dengan 3 orang di basecamp, dimana kami memutuskan untuk berangkat bersama, dan aku juga join dengan tim mereka. Jadi kami berjumlah 4 orang di perjalanan kali ini. Dari basecamp menuju pos registrasi dan pintu rimba kami berangkat menggunakan mobil. Untuk biaya sewa mobilnya itu sebesar Rp60.000 dan itu sudah pulang balik. Adapun sewa mobilnya kami dapat rekomendasi dari pihak Basecamp Kerinci Wisata. Di perjalanan menuju pos registrasi kita mendapatkan view kebun teh terluas di Indonesia, yaitu kebun teh Kayu Aro. Di pos registrasi untuk logistik kita itu dihitung jumlahnya dan dicatat. Biaya simaksi yang dikeluarkan sebesar Rp75.000 per orang untuk 3 hari 2 malam. Dikarenakan kami mendaki pada hari weekend, maka biayanya lebih besar dibandingkan hari biasa. Karena kondisi jalan yang kurang baik, kami harus jalan lagi menuju pos rimba. Pada pukul 11.00 kami sampai di pintu rimba. Dari pintu rimba menuju pos 1 Baku Panjang, untuk treknya itu cukup landai ya, tidak banyak tanjakan-tanjakan yang menyakitkan. Pukul 11.45 kami sampai di pos 1 Bangku Panjang. Kami memilih istirahat di sana sekitar 15 menit dan kondisi cuaca cukup gerimis.
Kami melanjutkan perjalanan. Untuk trek dari pos 1 menuju pos 2 itu sudah mulai banyak tanjakan. Pukul 12.35 kami sampai di pos 2 dan kami memilih untuk makan siang di sana. Perjalanan dari pos 2 menuju pos 3 kami dihadapkan dengan hujan dan untuk treknya itu cukup melelahkan. Pukul 14.54 kami sampai di pos 3. Ketika hujan cukup reda, kami melanjutkan perjalanan dari pos 3 menuju shelter 1. Pukul 16.39 kami sampai di pohon bolong. Ini katanya pohon bolong. Lihat, bentar. Setelah istirahat sejenak di pohon bolong, kami melanjutkan perjalanan. Hari sudah mulai gelap ditambah dengan kondisi cuaca yang mendung dan juga kondisi trek yang sangat menantang. Akhirnya kita sampai di shelter 1 setelah sekian lama bercapek-capek. Dikarenakan hari sudah mulai gelap, kami memutuskan untuk bermalam di shelter 1. Keesokan paginya kami bersiap-siap untuk melanjutkan perjalanan, namun kami tetap tidak terlalu terburu-buru. Sembari bersiap-siap kami ditemani oleh beberapa satwa seperti burung, kemudian ada lutung juga. Tengok dia. Kita bahagia kan, jumpa burung, jumpa tupai, jumpa monyet. Dia. Oke, pukul 11.20 kami melanjutkan perjalanan dari shelter 1 menuju shelter 2. Perjalanan dari shelter 1 menuju shelter 2 merupakan jalur terpanjang antar shelter dan antar pos. Sehingga di perjalanan ini saya lebih memilih untuk jalan terus dan tidak memikirkan kapan sampai. Karena jika memikirkan seberapa jauh lagi jarak ke shelter 2 itu hanya menambah beban pikiran. Ada di shelter. Berapa orang ya? Turun lagi, naik lagi. Ada kawan yang udah kawan naik terus mulai cerah. Pagi itu Setelah setengah jam istirahat di shelter 2, kami melanjutkan perjalanan menuju shelter 3. Adapun trek menuju shelter 3 ini merupakan trek yang paling susah dan yang paling melelahkan. Karena banyak terdapat lorong tikus atau jalan sempit serta akar-akar dan tanjakan yang sangat curam yang menambah kesulitan dalam pendakian. 17.34 shelter 3. Kami memutuskan bermalam di shelter 3 agar nanti di pagi buta kami bisa berangkat untuk submit. Namun sayang banget esok paginya itu cuaca sangat buruk, hujan dari maghrib sampai pagi sehingga kami tidak bisa submit. Jadinya kami memutuskan untuk menambah satu malam lagi. Kita ada di shelter 3. Nih. Wow. mana dia tripod kita tuh? Samamu ya. Itu puncaknya. Ini dari Gunung Tujuh, teman yang ke laut. Wow. Wow. Mantap kali danau ya. Danau Strato Vulcano sama kayak danau Toba. Alhamdulillah, walaupun kami gagal submit, setidaknya kami mendapatkan pemandangan yang indah dari shelter 3 ini, seperti pelangi dan piramid di sore hari. Pukul 4 dini hari kami berangkat untuk submit menuju puncak Kerinci. Untuk treknya itu cukup curam dan terdiri dari pasir, kerikil kecil dan bebatuan. Suhu saat pendakian itu sangat dingin dan berangin. Walaupun aku sudah pakai 2 lapis sarung tangan, namun tanganku itu tetap terasa sakit.
Buat video ya, buat video. Ayo buat video. Siapa? Aziz sabar. Wah, cahayanya kuat banget. Paling pindah sih piramidnya. Saking besar gunung ini sampai sebut bayang-bayang. Gak nyesel guys sampai bayarkan semua. Sampai akhirnya hari ini jam 7 kita sampai di Atap Sumatera, Puncak Gunung Kerinci. Akhirnya lelahnya perjalanan selama 4 hari 3 malam terbayarkan dengan indahnya Puncak Kerinci, Atap Sumatera 3805 mdpl. Berakhirlah perjalanan kita menapaki Puncak Atap Sumatera pada kali ini. Sampai jumpa di perjalanan selanjutnya.